Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Nah, rekan-rekan, sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi terkait dengan kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk seluruh formasi, sebagai bahan latihan dalam rangka seleksi P3K pada tahun ini, rekan-rekan bisa menghubungi nomor WA admin kami. Nomornya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan konfirmasi jabatan atau formasi yang dilamar. Nanti admin akan menyiapkan soal-soal kompetensi teknisnya berdasarkan formasi yang rekan-rekan lamar. Nah, rekan-rekan, sebelum kita juga membahas, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K dan aparatur sipil negara. Baik, kita lanjut. Untuk video kali ini kita membahas soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk pengadministrasi perkantoran itu terdiri dari beberapa materi khusus, materi kompetensi khusus. Salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan keuangan perkantoran. Pengelolaan keuangan ini juga menjadi salah satu tugas atau tanggung jawab dari seorang pengadministrasi perkantoran. Kita langsung saja ke soal yang pertama, yakni apa yang menjadi tanggung jawab seorang pengadministrasi. Oh, ini sudah ya. Ya, kita ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, apa yang menjadi manfaat dari pengawasan keuangan di dalam pengelolaan keuangan perkantoran? A. Hanya untuk mengecek kesalahan. B. Untuk memastikan keuangan tetap sehat dan berkelanjutan. C. Tidak perlu dilakukan secara rutin. D. Tidak perlu dilakukan oleh pengadministrasi perkantoran. E. Hanya untuk memeriksa catatan transaksi keuangan. Kira-kira soal nomor 5 jawabannya A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni untuk memastikan keuangan tetap sehat dan berkelanjutan. Pengawasan keuangan ini perlu dilakukan. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan keuangan perusahaan tetap sehat dan berkelanjutan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kesalahan di dalam pencatatan transaksi keuangan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan cash flow dalam pengelolaan keuangan perkantoran? A. Tidak berkaitan dengan keuangan. B. Hanya sebagai laporan keuangan tahunan. C. Aliran masuk dan keluar uang dalam perusahaan. D. Tidak perlu dilakukan oleh pengadministrasi perkantoran. E. Tidak berdampak pada kinerja perusahaan. Kita lihat jawaban nomor A, jawaban nomor 6, A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawaban yang benar adalah C, yakni aliran masuk dan keluar uang dalam perusahaan. Jadi cash flow ini adalah aliran masuk dan keluar uang. Cash flow ini merupakan aliran masuk dan keluar uang di dalam perusahaan yang mencerminkan kinerja keuangan secara real. Hal ini sangat penting untuk dipantau dan dikelola dengan baik. Jadi salah satu tujuan dari seorang pengadministrasi perkantoran adalah mengawasi cash flow ya, cash flow dalam organisasi pemerintahan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan anggaran di dalam pengelolaan keuangan perkantoran? A. Diabaikan saja. B. Tidak perlu dilaporkan. C. Diatasi dengan melakukan pemotongan gaji. D. Dilakukan investigasi dan penanganan yang tepat. E. Dipertanggungjawabkan kepada pihak lain. Soal nomor 7 jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawabannya adalah D, yakni melakukan investigasi dan penanganan yang tepat adalah salah satu tindakan yang perlu dilakukan apabila terjadi penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan perkantoran. Pembahasannya, jika terjadi penyimpangan anggaran, hal yang harus dilakukan adalah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebabnya dan melakukan penanganan yang tepat sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan ROI, Returns and Investment, dalam pengelolaan keuangan perkantoran? A. Tidak berkaitan dengan keuangan. B. Hanya sebagai bentuk pengeluaran. C. Keuntungan yang diperoleh dari investasi.
D. Tidak berdampak pada kinerja perusahaan. E. Tidak perlu dipantau oleh pengadministrasi perkantoran. Soal nomor 8, jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah C. Jadi ROI itu adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi. ROI atau Return of Investment merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuangan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan, sehingga dapat membantu di dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan saat menyusun anggaran untuk menghasilkan anggaran yang akurat? A. Melakukan perkiraan. B. Tidak perlu dilakukan secara rutin. C. Hanya dilakukan oleh bagian keuangan. D. Melakukan penelitian dan analisis yang mendalam. E. Tidak perlu memeriksa kembali hasil penyusunan anggaran. Soal nomor 9, jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawabannya adalah D, yakni melakukan penelitian dan analisis yang mendalam. Pembahasannya, penyusunan anggaran yang akurat ini memerlukan penelitian dan analisis yang mendalam terhadap kondisi keuangan serta estimasi kebutuhan dan pengeluaran di masa yang mendatang. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit soal-soal tentang pengadministrasi perkantoran, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan perkantoran. Jadi pengelolaan keuangan juga merupakan salah satu materi yang kemungkinan akan diujikan pada soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Rekan-rekan bisa mendapatkan ratusan bahkan ribuan butir soal untuk paket pengadministrasi perkantoran, termasuk juga soal-soal yang berbentuk HOTS. Ya, soal-soal berbentuk HOTS itu merupakan soal-soal yang ciri-cirinya adalah memiliki pertanyaan yang panjang, kemudian memiliki pilihan jawaban yang panjang. Jadi memang dibutuhkan analisa yang kuat di dalam memilih jawaban. Selain itu, rekan-rekan juga bisa mendapatkan paket tryout untuk seleksi kompetensi dasar jabatan pengadministrasi perkantoran dan jabatan penata layanan operasional. Bagaimana caranya? Rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.